Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Rizky Darmawanto dari Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta. Di sini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Logika Informatika terkait tautologi, ekuivalensi, dan hukum-hukum logika. Sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah lebih baik kalau kita kenalan sedikit dengan proposisi. Kenapa? Karena proposisi ada kaitannya dengan materi-materi yang akan kita bahas nanti. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Pernyataan atau yang biasa disebut dengan kalimat deklaratif yang mempunyai nilai benar atau salah, inilah yang disebut dengan proposisi. Jadi, proposisi adalah kalimat yang dapat diberi nilai benar atau salah. Suatu proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu P, Q, R, dan seterusnya. Contoh proposisi. Matahari sangat panas. Ini adalah proposisi yang mempunyai nilai benar. Bumi terbuat dari keju. Ini juga proposisi yang mengandung nilai salah. 2 ditambah 2 sama dengan 22. Ini juga proposisi yang mengandung nilai salah. 12 lebih besar dari 10. Ini juga proposisi yang mengandung nilai benar. Berikut adalah contoh bukan proposisi. Yang pertama, apakah kamu bosan? Kalimat ini bukanlah proposisi. Kenapa? Karena kalimat ini tidak mengandung nilai benar atau salah. Tolong jangan pergi. Ini juga bukan proposisi, karena tidak mengandung nilai benar atau salah. Yang terakhir, jangan memakai HP saat kelas sedang berlangsung. Pernyataan ini juga bukan proposisi. Why? Karena tidak mengandung nilai kebenaran. Contoh-contoh proposisi tersebut sangat sederhana. Mereka tidak memiliki struktur logis. Jadi kami menyebutnya proposisi primitif. Dari proposisi primitif inilah seseorang dapat membentuk proposisi majemuk dengan menggunakan penghubung logis. Berikut merupakan konjungsi yang paling umum digunakan dalam proposisi. Yang pertama adalah not atau tidak, atau yang biasa kita kenal dengan istilah negasi. Negasi biasanya dinotasikan dengan tanda seperti ini, mirip tanda minus, atau ada juga buku yang menulisnya dengan tanda seperti ini. Lalu, dan atau konjungsi dinotasikan dengan tanda mirip huruf V yang terbalik. Kemudian, atau or disjungsi dinotasikan dengan tanda mirip huruf V. Selanjutnya, jika P, maka Q, atau yang biasa dikenal dengan implikasi, dinotasikan dengan tanda arah panah ke kanan. Selanjutnya, P, jika dan hanya jika Q, atau yang biasa disebut dengan implikasi, dinotasikan dengan tanda dengan arah panah ke kanan dan ke kiri seperti ini. Selanjutnya, berikut merupakan tabel kebenaran dari proposisi. Yang pertama, proposisi not P benar jika dan hanya jika proposisi P salah. Yang kedua, proposisi P dan Q benar jika dan hanya jika P dan Q dua-duanya memiliki nilai benar. Proposisi P atau Q benar jika dan hanya jika salah satu dari P atau Q atau mungkin keduanya memiliki nilai benar. Proposisi jika P maka Q benar
jika dan hanya jika P salah atau Q benar, yaitu jika kebenaran P menyiratkan kebenaran Q. Dan yang terakhir, proposisi P jika dan hanya jika Q benar, jika dan hanya jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Dari pernyataan-pernyataan kebenaran di atas, kalau kita masukkan dalam sebuah tabel, maka akan dihasilkan tabel kebenaran proposisi sebagai berikut. Contoh, tentukanlah tabel kebenaran dari ekspresi logika jika P maka Q atau tidak P. Cara yang paling mudah adalah dengan kita memasukkan ekspresi logika tersebut ke dalam tabel kebenaran. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu P yang mempunyai pernyataan benar, benar, salah, salah. Kemudian Q mempunyai proposisi benar, salah, kemudian tidak P, bukan P atau not P, itu merupakan lawan dari P. Lawan dari benar adalah salah, lawan dari benar adalah salah, lawan dari salah adalah benar, lawan dari salah adalah benar. Jika P maka Q. Jika P maka Q ini akan mempunyai nilai benar jika dan hanya jika P salah atau Q benar. Jika dan hanya jika P salah atau Q benar. Berarti dari pernyataan tersebut yang mempunyai kriteria memenuhi adalah baris pertama, baris ketiga, dan baris keempat. Sehingga baris pertama benar, baris kedua salah, baris ketiga benar, baris keempat benar. Lalu terakhir kita gabungkan semuanya menjadi satu dengan notasi di sini di soalnya adalah atau. Proposisi atau akan mempunyai nilai benar jika dan hanya jika salah satu dari P atau Q atau mungkin dua-duanya itu mempunyai nilai benar. Jadi salah satu dari P atau Q, salah satu dari ini dan ini, salah satunya itu benar atau dua-duanya benar, maka dia akan mempunyai nilai benar. Maka yang memenuhi kriteria tersebut adalah baris pertama, baris ketiga, dan baris keempat. Sementara baris ketiga sementara baris kedua salah. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria salah satu dari keduanya atau dua-duanya benar, sehingga dihasilkan tabel kebenaran dari jika P maka Q atau tidak P adalah benar, salah, benar, benar. Selanjutnya, proposisi dipandang dari nilai kebenarannya, maka akan digolongkan menjadi dua, yaitu tautologi dan kontradiksi. Yang pertama kita bahas tautologi. Tautologi merupakan proposisi yang selalu bernilai benar apapun pernyataannya. Tautologi biasanya dinotasikan dengan P atau tidak P. Tabel kebenaran tautologi. P atau tidak P. Kita tahu atau itu akan bernilai benar jika salah satu dari P atau Q atau salah satu dari dua pernyataan itu mempunyai nilai benar. Jika salah satunya benar, maka dia benar. Contoh tautologi. P. Hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja komputer. Not P adalah salah bahwa hard disk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja komputer.
Maka P atau tidak P adalah proposisi yang mengandung nilai benar. Lalu kontradiksi. Kontradiksi bisa disebut adalah lawan dari tautologi. Jika tautologi adalah proposisi yang selalu bernilai benar, maka kontradiksi adalah proposisi yang selalu bernilai salah. Kontradiksi ini dinotasikan dengan N, P, N, not P. Berikut merupakan tabel kebenaran kontradiksi. Kontradiksi menggunakan penghubung N atau dan. Penghubung N akan memiliki nilai benar jika dan hanya jika baik P maupun Q atau di sini min P, dua-duanya memiliki nilai benar. Kita lihat baris pertama, P benar, min P-nya salah, maka hasilnya akan salah. Baris kedua, P salah dan min P-nya benar, sehingga hasilnya juga akan salah karena menggunakan penghubung N, sehingga kontradiksi akan selalu bernilai salah. Contoh kontradiksi. Harddisk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja komputer. Ini adalah pernyataan salah. Not P adalah salah bahwa harddisk adalah alat yang menentukan kecepatan kerja komputer. Ini adalah pernyataan yang benar. Jadi, P dan tidak P adalah proposisi yang salah karena menggunakan konjungsi N atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas materi ekuivalensi atau kesetaraan logis. Ekuivalensi. Kedua ekspresi logika disebut ekuivalensi logis jika memiliki nilai kebenaran yang sama pada setiap tabel kebenaran. Ekuivalensi logis disimbolkan dengan simbol seperti berikut. Contoh ekuivalensi logis. Tidak benar bahwa aljabar linear adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini adalah pernyataan benar. Yang kedua, aljabar Boole adalah alat matematika dasar untuk desain logika. Ini adalah pernyataan benar. Kedua pernyataan di atas mempunyai nilai kebenaran yang sama. Oke. Jadi kedua kebenaran di atas mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi kedua pernyataan di atas adalah setara atau ekivalen. Contoh lain dari ekuivalensi logis. Ada dua buah pernyataan. Pernyataan pertama, tidak benar bahwa sistem bilangan biner digunakan dalam sistem digital atau sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Pernyataan kedua, sistem bilangan biner tidak digunakan dalam sistem bilangan digital dan tidak benar bahwa sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan. Kedua proporsi di atas dapat dituliskan dengan notasi sebagai berikut. Tidak benar berarti tidak benar bahwa sistem bilangan biner digunakan dalam sistem digital. Ini berarti P. Kemudian ada notasi atau sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan, dan itu adalah Q-nya. Oke, terus yang kedua, sistem bilangan biner tidak digunakan, berarti min P. Dalam sistem bilangan digital, dan tidak benar bahwa sistem digital hanya dapat mengasumsikan nilai yang berlainan, berarti ini Q. Selanjutnya kita masukkan kedua pernyataan atau proposi tersebut
ke dalam sebuah tabel kebenaran. Seperti biasa, kita masukkan terlebih dahulu P key-nya, lalu kita buatkan not P dan not key-nya. Setelah itu, kita buatkan tabel kebenaran dari P atau key. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu, kita buatkan juga not dari P atau key. Berarti lawannya P atau key. Hasilnya adalah salah, benar. Kemudian dan itu akan benar jika kedua pernyataan itu memiliki nilai benar. Jadi jika min P dan min key-nya benar, min P dan min key-nya benar, maka dia akan benar seperti ini. Berarti sisanya salah. Sehingga kedua proposisi di atas adalah setara. Setara, dan setara. Jadi not dari P atau key itu setara dengan not P dan not key. Selanjutnya kita akan membahas hukum-hukum logika. Ada beberapa hukum-hukum logika yang kita kenal. Yang pertama, hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda mempunyai ekivalen logis sebagai berikut, yaitu not P setara dengan P. Yang kedua, hukum komutatif. Hukum komutatif memiliki 3 bentuk. Bentuk yang pertama, P atau key setara dengan key atau P. Bentuk yang kedua, P dan key setara dengan key dan P. Dan bentuk yang ketiga, P jika dan hanya jika key setara dengan key jika dan hanya jika P. Hukum asosiatif. Hukum asosiatif memiliki 2 bentuk. Bentuk yang pertama, hasil dari P atau key diataukan lagi dengan R akan setara dengan P atau hasil dari key atau R. Bentuk yang kedua, hasil dari P dan key di N atau didankan dengan R akan setara dengan P dan hasil dari key dan R. Yang keempat, hukum distributif. Hukum distributif memiliki 2 bentuk. Bentuk yang pertama, P atau hasil dari key dan R akan setara dengan hasil dari P atau key dan hasil dari P atau R. Bentuk yang kedua, P dan hasil dari key atau R setara dengan hasil dari P dan Q atau hasil dari P dan R. Yang kelima ada hukum idempoten. Hukum idempoten memiliki 2 bentuk yang berbeda. Bentuk yang pertama adalah P atau P setara dengan P. Yang kedua, P dan P setara dengan P. Selanjutnya yang keenam, ada hukum identitas. Hukum identitas ini memiliki 4 bentuk yang berbeda. Bentuk yang pertama, P atau salah ekivalen dengan P. Yang kedua, P atau benar setara dengan P. Bentuk yang ketiga, P dan salah ekivalen dengan salah. Dan bentuk yang keempat, P dan benar ekivalen dengan benar, dengan P maksudnya. Selanjutnya ada hukum negasi. Hukum negasi memiliki 2 bentuk. Bentuk yang pertama, P atau tidak P setara dengan benar. Yang kedua, P dan tidak P atau not P setara dengan salah.
Selanjutnya ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama, negasi dari P atau Q akan setara dengan not P atau negasi P atau not Q atau negasi Q. Yang kedua, negasi dari P dan Q setara dengan negasi P dan negasi Q. Selanjutnya ada hukum kontrapositif. Hukum kontrapositif ada satu bentuk. Bentuknya adalah jika P maka Q setara dengan jika tidak Q maka tidak P. Selanjutnya hukum implikasi. Hukum implikasi memiliki satu bentuk, yaitu jika P maka Q setara dengan not P atau Q. Selanjutnya ada hukum biimplikasi. Hukum biimplikasi hanya ada satu bentuk, yaitu P jika dan hanya jika Q ini ekivalen atau setara dengan hasil dari jika P maka Q di-dan-kan atau di-end-kan dengan hasil dari jika Q maka P. Dan yang terakhir ada hukum aborsi. Hukum aborsi memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama, P atau hasil dari P dan Q setara dengan P. Yang kedua, P dan hasil dari P atau Q setara dengan P. Sekian pemaparan materi terkait tautologi, ekuivalensi, dan hukum-hukum logika dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan bisa ditulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Al-haqqu min rabbi, fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.